Pertama-tama siapkan cabai merah keriting. Ini cabainya sudah dicuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil memanjang seperti ini. Ini nanti akan kita gunakan sebagai topping ya. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan sekitar 2-3 buah cabai merah aja. Kemudian siapkan juga bawang bombay setengah siung. Ini yang ukuran sedang ya. Bawang bombay ini sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis-tipis seperti ini. Siapkan juga 3 buah sosis. Ini saya gunakan sosis sapi, Bunda boleh menggunakan sosis ayam. Tapi saran saya jika untuk jualan gunakan sosis sapi ya. Karena kan sosis sapi itu warnanya lebih merah, jadi nanti akan lebih menarik jika untuk jualan. Sosis ini dipotong kecil-kecil tipis seperti ini. Jangan terlalu tipis ya Bun ya, karena nanti ini akan ikut ditumis. Jika terlalu tipis nanti bisa terpotong-potong. Oh ya, sosis ini saya gunakan yang panjangnya sekitar 11 cm. Kemudian siapkan juga daun bawang. Ini saya gunakan yang warna hijaunya aja, karena untuk topping ini nggak perlu banyak-banyak amat, paling hanya sekitar 2-3 lembar daun bawang aja. Daun bawang ini sudah dicuci bersih, kemudian dipotong tipis memanjang seperti ini. Kemudian siapkan juga keju. Ini saya gunakan keju cheddar, beratnya sekitar 40 gram. Kalau misalnya Bunda ada keju melted lebih bagus ya nanti hasilnya. Tapi karena saya lagi nggak ada keju melted, jadi saya gunakan aja keju cheddar. Keju ini diparut, tapi saya gunakan bukan parutan keju kecil ya. Ini saya gunakan parutan sayur agar nanti hasilnya lebih besar-besar. Siapkan juga 1 sendok tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Ini nanti digunakan saat kita menumis. Oh ya, siapkan juga 3 sendok makan saus tomat yang dicampur dengan 1 sendok makan saus sambal. Tapi kalau misalnya Bunda suka pedas, ini saus sambalnya boleh ditambah ya, atau boleh juga ditambahkan irisan cabai rawit jika mau agak pedas. Silakan disesuaikan dengan selera. Panaskan secukupnya margarin untuk menumis, dan jika sudah cair margarinnya, kemudian masukkan bawang bombay yang sudah diiris tipis. Masukkan juga sosis yang sudah diiris tipis. Ini kita tumis sampai bawang bombay dan sosisnya ini matang. Nah, seperti ini udah cukup. Kemudian masukkan juga saus tomat dan saus sambal. Ini kita aduk ya sampai rata. Kemudian tambahkan juga kaldu bubuk setengah sendok teh, garam 1/4 sendok teh, dan gula pasir setengah sendok teh. Dan terakhir masukkan maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Nah, ini kita masak ya sampai meletup-meletup dan matang. Nah, seperti ini udah cukup. Ini bisa dikoreksi rasanya. Jika sudah oke, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai topping. Kemudian siapkan mangkuk dan masukkan 3 sendok makan susu SKM. Ini dilarutkan dengan sedikit air, sekitar 120 ml. Kemudian siapkan sekitar 10 lembar roti tawar. Ini rotinya dipotong kecil-kecil ya. Jika sudah, ini dimasukkan ke dalam wadah yang agak besar. Kemudian tambahkan susu SKM yang tadi sudah dicairkan. Ini diaduk dulu sampai rata.
Dan jika sudah rata, kemudian masukkan 2 butir telur ukuran besar. Kalau misalnya Bunda menggunakan yang ukuran sedang, gunakan 3 butir ya, sampai didapat adonan roti yang teksturnya agak basah, agar nanti mudah membentuknya saat dimasak di atas wajan. Nah, seperti ini udah bagus adonannya. Ini akan langsung dimasak aja. Siapkan cetakan kue lumpur, ini yang diameter sekitar 9 cm. Ini dipanaskan terlebih dahulu dan dioles dengan minyak sayur. Jika sudah panas, kemudian apinya bisa dimatikan terlebih dahulu. Kemudian masukkan adonan roti, ini sekitar 1 sampai 1,5 sendok makan ya, sambil agak ditekan-tekan agar nanti bentuknya lebih bagus dan padat. Setelah diisi semua, kemudian beri topping saus yang tadi sudah dibuat. Ini memenuhi seluruh permukaannya ya. Kemudian beri juga topping cabai yang sudah diiris tipis dan tambahkan juga topping daun bawang yang sudah diiris tipis. Ini apinya harus kecil banget ya Bun ya, agar nanti matangnya bagus. Karena ini kan full telur ya, kalau menggunakan api yang besar, nanti bagian bawahnya sudah gosong, tapi bagian atas dan tengahnya belum matang. Tapi kalau Bunda menggunakan api yang sangat kecil, ini insya Allah akan matang merata dan hasilnya bagus banget. Dan terakhir, tambahkan topping keju yang sudah diparut. Oh ya, satu lagi mengingatkan, ini saat memasukkan bahan-bahannya, apinya dimatikan ya Bun ya, karena jika apinya tetap hidup, bisa dipastikan setelah selesai Bunda memberi topping, bagian bawahnya nanti sudah matang, jadi nanti matangnya nggak merata. Tapi kalau kita matikan dulu apinya, insya Allah hasilnya akan bagus dan matang merata. Nah, jika sudah diberi topping seperti ini, kemudian ini agak ditekan-tekan ya. Ini menekan-nekannya menggunakan spatula plastik biar nggak lengket di spatulanya. Nah, jika sudah, kemudian bisa dihidupkan lagi kompornya dan dimasak menggunakan api yang sangat kecil. Nah, ini sudah matang ya. Ini bisa dicek bagian bawahnya sudah berwarna agak kecoklatan, bagian atasnya juga udah nggak lengket lagi. Ini udah matang, ini bisa langsung diangkat. Lanjutkan memasak yang berikutnya dan jangan lupa apinya dimatikan dulu ya saat Bunda mengisi adonan roti dan memberi topping. Nanti setelah diberi topping baru dihidupkan lagi kompornya dengan api yang paling kecil dan wajannya ditutup. Nah, ini yang barusan mateng tadi, ini kelihatan cakep banget. Ini bagian atasnya juga kering, bagus, mateng merata. Dan bagian bawahnya juga sama sekali nggak gosong. Ini cantik banget hasilnya. Atau ini juga bisa dijadikan snack box. Gunakan aja plastik mika kecil seperti ini. Atau boleh juga menggunakan plastik OPP. Sebelumnya dialas dulu dengan kap kertas, kemudian dikemas menggunakan plastik OPP yang ukuran 9x9 cm. Boleh juga ditambahkan stiker thank you ya. Jika dikemas seperti ini, jadi terlihat semakin cantik dan elegan. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan plastik mika yang ukuran 7x14 cm dan ini bisa diisi 7 buah. Jika menggunakan plastik mika seperti ini, silahkan disesuaikan lagi ya untuk harga jualnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini lembut, gurih, rasanya mirip banget dengan pizza. Ini bagian tengahnya juga matang merata. Ini enak, mantep. Bunda harus coba ya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga untuk berbuka puasa. Jika untuk ide jualan, silahkan disesuaikan lagi ya dengan model yang dikeluarkan di daerah masing-masing. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.